Oracle Card Indonesia ya, dan tetap sehat ya teman-teman ya, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun dan sedang apapun teman-teman ya, semangat selalu, apalagi ditemenin sama Oracle Card Indonesia loh tiap hari ya, asal diputer aja tiap hari ya. Dan seperti biasanya teman-teman ya, kita bakalan baca buat masing-masing zodiak, dan ini udah nyampe ke Aquarius Timeless Reading, General Reading. Jadi kalian kapanpun mau dengerin tuh bisa ya, anytime kalian klik video ini ada pesan penting buat kamu ya. Jadi bukan hanya sekedar mampir aja gitu kan, tapi ada makna positifnya pastinya. Take the positive side, ambil sisi yang positif ya dari setiap readingannya Oracle Card Indonesia, terlepas dari apakah ini cerita kamu atau bukan ya. Karena pastinya dalam setiap kehadirannya membawa pelajaran dan makna di setiap readingan ya. Oke, teman-teman, open your mind, positive thinking. Still in this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Oke, tema hari ini adalah misteri kehadirannya dalam hidup kamu ya. Ini termasuk dengan ciri-ciri orangnya kayak gimana ya. Orang yang pernah datang ini atau sedang datang atau dia yang datang ini sebenarnya mengajarkan kamu tentang apa sih ya. Alam semesta ini berkehendak kamu kenal sama dia itu supaya belajar apa gitu ya. Nanti kita baca teman-teman ya. Kita baca sekarang aja yuk. Buat teman-teman yang mau private reading ya, silahkan ke emailnya Oracle Card Indonesia, ada di sini, oraclecardindonesia@gmail.com. Oke ya, kita baca yuk. Ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya orang ini kayak gimana sih ya. Kita akan ambil 2 kartu ya dari sini. Ada wisdom, and then the other card ada reality. Ya, 1 kartu lagi teman-teman ya dari sini. Ada apa nih? Coba kita lihat ya. Right, 1 kartu lagi. Ada apakah ini ciri-cirinya kayak gimana? Coba. Right, wisdom and reality ya. Coba kita lihat wisdom. Ini kalau misalkan dilihat ya, secara ciri-ciri ini orangnya ini tampak bijaksana, tampak ya. Kalau misalkan kita lihat di sini orang yang stabil ya, orangnya sopan gitu. Terus habis gitu orangnya tuh jaim banget teman-teman ya. Jadi dia peduli banget image gitu. Orang ngelihat dia kayak gimana ini penting banget loh buat dia gitu ya. Jadi ciri-cirinya kayak gini. Orang yang punya keyakinan kuat, seringkali dia juga kaku banget ya dalam hidup ya. Ini usianya bisa jadi sama ataupun bisa jadi lebih tua ya, kayak begitu. Terus di kartu yang selanjutnya ada reality ini kalau misalkan kita lihat ya, ini juga sama nih ya, ada Saturnus di Capricorn ya. Dia adalah orang yang kaku ya, kaku banget. Tadi juga kaku nih teman-teman ya, sama ada 2 kartu ya, kaku banget lah ya. Habis itu mau menang sendiri teman-teman ya, mau menang sendiri, orang yang struktural banget. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya, semuanya ada rule-nya ya, kayak gitu. Jadi dia mengikuti aturan struktural, hal-hal yang bertanggung jawab dengan struktural ya. Jadi mengikat ya, dia suka dengan keterikatan gitu, artinya hal-hal yang jelas dan pasti gitu loh. Jadi dia nggak mau yang namanya nggak jelas atau nggak pasti, ya udah dia nanti dulu, itu dia nggak mau gitu ya. Tapi harus yang jelas gitu ya, ada yang jelas gitu. Misal kamu mau pergi ke tempat A gitu, kalau misalkan kamu mampir ke sana kesini tanpa bilang sama dia bakalan yang namanya kok kayak gitu banget sih gitu ya. Kalau udah A ya udah A gitu ya, jadi udah yang bener-bener gitu banget gitu ya. Ya. Ini sosok yang bertanggung jawab, artinya kalau memang dipasrahin sesuatu hal yang tanggung jawab gitu ya, dia bakalan selesaiin, tanggung jawabnya besar dia ya, kayak gitu. Oke, coba kita lihat ya, sebenarnya dengan ciri-ciri seperti ini ya yang datang atau hadir dalam kehidupan kamu nih, alam semesta menghendaki apa sih, supaya kamu belajar apa sih dari dia gitu ya. Coba kita akan baca jatuh Celestial Rose of Ma, and then ada apakah lagi, coba right,
from nothing to everything. And then one more card, ada Passion of the Wild Red Mother. Ya, kita baca satu-satu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Celestial Rose of Ma ini adalah mengenai spiritual gift ya sebenarnya. Spiritual gift ini artinya bukan yang aneh-aneh ya, terus kamu bisa ngelihat hantu gitu ya, enggak lah, halu itu halu ya. Ya seperti itu. Jadi ini lebih ke kayak apa ya, kayak ketika kita berada di masa dimana kita benar-benar kayak jatuh ya, atau kegelapan dalam hidup ya, kita dikasih kesempatan loh untuk bisa melepaskan ya hal-hal yang memang sudah berlalu ya, dan juga hidup memilih di present moment pada saat ini ya. Ini dia ya, melepaskan masa lalu dan juga masuk ke dalam diri ya. Spiritual gift itu adalah ketika kita belajar untuk mengenal diri. Ketika kita berada di masa kegelapan ya, kita pas di masa lalunya kita mungkin gak enak banget ya, kita punya pilihan gitu ya. Ketika gak enak banget, itu gerbang kesadarannya kita tuh terbuka. Nah tergantung sama kamu, apakah kamu mau melangkah masuk ataupun enggak ya, cuma dianggurin aja pintu kebuka, ya udah deh ntar aja kapan-kapan, itu juga bisa ya, tergantung sama pilihannya teman-teman sendiri. Kayak gitu. Jadi belajar untuk percaya dan yakin bahwa apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kamu ya, ini pasti ada maknanya. Gak mungkin gak ada maknanya sama sekali ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di kartu yang selanjutnya, ini ada From Nothing to Everything ya. Ini sebenarnya bercerita mengenai apa sih? Kayak gini ceritanya. Belajar untuk melihat bahwa kadang-kadang ya sisi halunya kita ini ya, mereka-reka yang ada di pikiran gitu dengan segala macam cerita ya, ini adalah sesuatu hal ya unreal ya, benar-benar tidak real atau tidak nyata. Karena apa? Karena itu hanya ada di pikirannya kita sendiri. Dan pada saat ini sebenarnya dengan ketemu sama dia, kamu kayak di knock gitu ya, sama reality itu, sama kenyataan bahwa oke, wake up gitu, saatnya sekarang kamu bangun, saatnya kamu sekarang ini nyadar gitu bahwa itu adalah pikiran kamu aja gitu, bahwa yang sebenarnya gitu kan, bahwa yang sebenarnya yang terjadi mungkin nggak seperti itu gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini mengenai hal-hal tersebut. Jadi belajar untuk melepaskan dan percaya sama tuntunan dalam dirimu gitu ya. Jangan mengisi pikiran-pikiran dengan renda-renda atau bunga-bunga yang kita ciptakan sendiri, tapi lihat secara nyata, secara kenyataan itu seperti apa. Nah kayak gitu nih ya, belajar kayak begitu, belajar untuk melihat secara nyata ya, seperti itu. Terus abis gitu Passion of the Wild Red Mother ya, ini adalah mengenai keraguan-raguan sebenarnya, rasa marah, frustasi, gak sabar juga ya. Dan kadangkala dengan hal-hal seperti ini lingkungan kita jadi merasa gak nyaman ya. Kebayang gak kalau misalkan kamu temenan sama orang gitu kan, dan temenmu nih hobinya marah banget, hobi lagi ya, marah, jengkel, kesenggol dikit aja meledak gitu ya. Wah pasti gak nyaman. Kamu mau ngomong, mau ngapain aja di sebelahnya dia pasti was-was banget gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi dengan adanya dia hadir dalam kehidupan kamu ya, kamu diingetin buat belajar ngalir, menikmati apa yang memang bisa kamu nikmati dalam hidup ya sehari-hari. Jangan menyiksa diri kamu sendiri atau mendera dirinya sendiri gitu kan, dengan perasaan-perasaan tersebut ya, marah, frustasi, yang gak sabaran ya, ragu-ragu ya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman ya, sekarang kita akan baca saran buat kamu gitu ya. Saran buat kamu kalau misalkan hal ini terjadi ya, atau kamu ketemu nih. Oke, right, belajar untuk lebih berani ya, belajar untuk berani. Sometimes ya kita mesti keluar dari box yang kita ciptakan sendiri, out of the box ya. Ini maksudnya keluar dari batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri ya, hal seperti itu. Gak ada salahnya dengan memulai sesuatu hal yang mungkin gak biasa ya, dari biasanya kita, karena selalu akan kita dapatkan pengalaman-pengalaman yang baru ya, dari hal-hal baru yang kita lakukan. So ayo ya, belajar untuk lebih berani lagi. Segala sesuatu ada resikonya, sayang banget kalau gak dicoba ya kan. Oke teman-teman, siap sama resikonya apapun yang terjadi ya. Dan dengan siapapun sebenarnya kita ketemu ya kan, segala sesuatunya pasti
ini akan mengarahkan kita ke arah yang baik selama kita bisa memahami dan mengambil makna yang baik pula. Alright teman-teman, tetap berbuat baik, dan kalaupun masih belum bisa berbuat baik, setidaknya kita tidak menyakiti siapa-siapa. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.